البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang tugas diutusnya para rasul, yaitu apa? Indak Aba Muhammad. Nah, mubasyirin wa mungdzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dengan kata lain, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa Indak Ukasyah? Untuk diutusnya para rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Dengan tujuan apa? Untuk menegakkan hujjah. Nah, untuk menegakkan hujjah di kalangan manusia sehingga mereka tidak punya undur lagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan orang-orang kufar, khanifillah, walaupun di dunia mereka tidak mengakui tentang para rasul yang diutus tersebut, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya hujjah telah tegak dengan diutusnya para rasul kepada mereka dalam beberapa kondisi. Nah, kondisi yang pertama di saat mereka digiring ke neraka dan sampai ke neraka tersebut. Hala sauqihim ila nar wa wusulihim ilaiha. Ketika mereka digiring ke neraka dan sampai di neraka baru ngaku bahwasanya mereka telah diutus para rasul dan tegak hujjah atas mereka. Ngaku. Nah, cuman tidak bermanfaat pengakuan saat itu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan digiringlah orang-orang kafir tersebut ke neraka jahanam dalam rombongan-rombongan. Rombongannya banyak mana yang masuk neraka dengan yang masuk surga? Indak Aba Muhammad. Jelas yang banyak masuk neraka. Perbandingannya apa? Fi kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1999 yang masuk neraka. Subhanallah. Nasallallahu al-afiyah. Sehingga banyak-banyak kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, akhwan. Pada setiap 1000 tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Nah, dan dikiringlah orang-orang kufar tersebut ke neraka jahanam dalam rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka mendatangi neraka itu, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Berapa pintu neraka itu? Indak Nabil? Ada 7. Naam. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga neraka jahanam. Siapa? Pimpinan penjaga neraka jahanam. Indak Ismail? Tayyib Malik, penjaga neraka. Dia mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang utusan-utusan dari golongan kalian, yaitu dari kalangan manusia, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberi peringatan tentang pertemuan kalian dengan hari ini. Apa jawaban mereka? Qalu bala. Mereka menjawab, iya.
Nah, mengaku ikhwan telah tegak hujjah, telah diutus Rasul. Nah, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tapi telah tetap azab, ketetapan azab atas orang-orang kafir sehingga tidak bermanfaat pengakuan tersebut. Nah, setiap kafir yang kondisinya seperti ini telah tegak hujjah atasnya, sehingga tidak punya uzur lagi karena telah datang Rasul kepada mereka. Kemudian kondisi yang kedua, fi hali ilqaihim finnar. Tadi ketika dikiring kemudian sampai di neraka ditanya lagi. Kenapa agar tidak sampai muncul tuduhan, muncul sangkaan ketika kita mendengar berita itu bahwasanya Allah menzalimi hambanya. Allah telah mengutus utusan-utusan untuk memberi peringatan, tapi mereka tidak mau diperingati. Nah, sehingga dimasukkan neraka ya pantas dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua, fi hali ilqaihim finnar, ketika mereka diceburkan ke dalam neraka. Dalam surat Al-Mulk yang kebanyakan telah menghafal, ayat yang ke-8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala katakan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan ke dalam neraka jahanam tersebut, segolongan orang-orang kufar, sekelompok orang-orang kufar, maka penjaganya bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, kok bisa sampai kalian masuk ke sini? Apa belum ada pemberi peringatan? Nah, peringatan telah ditegakkan. Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan, iya, tentu telah datang. Ya, telah datang pemberi peringatan kepada kami, tapi apa? Fakadzabna, kami mendustakan, ngaku. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kami mengatakan dulu di dunia, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Allah tidak menurunkan apapun, tidaklah kalian itu kecuali berada pada kesesatan yang besar. Naam. Kondisi yang ketiga, hala kaunihim qad arhaqahumul azab. Kondisi ketika mereka sudah susah payah, merana dan betul-betul kesakitan, merasakan azab di neraka. Ditanya lagi. Ini untuk apa? Untuk semakin mereka Mereka hancur perasaannya, dalam artian begitu sedih, penyesalan terus. Tapi saat itu memang saat untuk menerima hasil, sehingga penyesalan di hari kiamat tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-49 sampai 50. Wa qala alladziina fin nari li khazanatihi wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di neraka mengatakan kepada penjaga neraka jahannam. Dinamakan jahannam kenapa? Indah Wahyu, karena sangat dalamnya neraka ini dinamakan dengan jahannam. Orang-orang yang berada di neraka jahannam ini berkata kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian wahai para penjaga, yukhaffif 'anna yawman minal adzab, meminta belas kasihan untuk memberi keringanan kepada kami sehari saja, yauman, sehari saja dari azab ini. Nah, seandainya pun diberi sehari, akhwan, tidak akan bermanfaatnya, tidak, karena mereka abadi. Nah, minta sehari saja untuk bisa sedikit merasa lega mungkin dari azab yang begitu dahsyat.
minta diberi keringanan, itu pun mereka tidak meminta apa? Tidak meminta untuk diselamatkan dari neraka. Karena apa? Sudah sadar mereka tidak akan mungkin dikeluarkan darinya. Tapi mintanya yukhaffif anna yauman minal azab, minta diringankan saja sehari dari azab ini. Tapi apa jawaban para penjaga neraka? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa bukti-bukti? Kenapa kalian tidak beriman dulu di dunia? Nah, karena hari itu bukan hari kemudian belas kasihan. Karena hari itu adalah hari yang memang sudah diancamkan bagi orang-orang yang di dunia tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan para rasul, ya tempat kembalinya sebagaimana yang diberitakan di sini, dalam azab yang tidak terperi sakitnya dan tidak akan berhenti selama-lamanya. Qalu bala, mereka pun mengatakan iya, tidak mampu berdusta lagi. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau demikian, mintalah. Silahkan meminta saja, minta berdoa di sini. Dikatakan oleh para malaikat demikian. Berdoa sendiri, minta sendiri. Dan tidaklah permintaan-permintaan orang-orang kafir tersebut kecuali sia-sia belaka. Tidak akan dikabulkan sama sekali. Kenapa? Karena tertolak. Nah, ini 3 keadaan ikhwan yang sungguh pantas bagi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan sampai termasuk dalam deretan orang-orang yang seperti itu baru mengakui bahwasanya telah diberi peringatan, telah diberi pengajaran, telah diberi nasihat. Nah, ketika dia melihat azab, ketika telah didekatkan dengan neraka atau telah dimasukkan di dalamnya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah, selama masih ada kesempatan, maka sambutlah seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus untuk menunjukkan semua hal yang bermasalah bagi kita dan memperingatkan semua perkara yang bermandarat atas kita semua. Kemudian Imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Yang pertama dari para rasul tersebut adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Tapi pada kalimat ini, setelah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menegaskan, ikhwan, para rasul diutus untuk menegakkan hujjah. Yang pertama dari para rasul tersebut adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah rasul yang pertama kali diutus ke penduduk bumi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan tangannya, dan Allah tempatkan beliau berada di surga. Kemudian Allah ciptakan baginya Hawa, kemudian diuji sehingga dengan sebab itu mereka keluar dari surga, diturunkan ke muka bumi. Nah, diberi rizki dengan keturunan yang banyak, ikhwan, keturunan yang saleh. Adam dan Hawa mendidik anak keturunannya di atas tauhid, dan beliau adalah nabi. Nah, Adam nabiyun mukallam, sebagaimana dalam hadis siapa? Nabi Umamah. An-nabiyyun kana Adam qala na'am nabiyyun mukallam. Jadi Adam itu nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Musa juga diajak bicara oleh Allah. Nah, kenapa nabi? Karena beliau mendidik anak keturunannya yang saat itu tidak ada penentangan, semuanya di atas
tauhid. Semuanya di atas tauhid. Naam. Sehingga nubuwah kenabian itu dimulai dengan Adam. Taib, beliau mengajari anak keturunannya di atas tauhid selama asyratu qurun. Sebagaimana dalam hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam?" Qala, "Na'am, mukallam." Qala, "Fakam kana bainahu wa baina Nuh?" Qala, "asyrata qurun." Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi?" Maka Nabi mengatakan, yaitu Nabi kita Muhammad, iya, dia nabi yang diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana kita dapati pembicaraan itu dalam awal-awal Al-Baqarah. Lalu berapa jarak antara beliau dengan Nuh alaihi salatu wassalam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyrata qurun. Ini syahidnya. Jadi antara Nabi Adam dengan Nuh ada 10 kurun, 10 generasi. 10 generasi ini sebelum terjadi kesyirikan. Belum terjadi kesyirikan. Hal ini ditegaskan oleh asar yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana baina Adam wa Nuhin asyrata qurunin kulluhum ala syari'atin minal haq. Adalah dulu antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, semuanya berada di atas syariat yang hak, berada di atas kebenaran, belum ada kesyirikan. Juga datang riwayat dari Ikrimah dengan isi hampir sama, yaitu kana baina Adam wa Nuhin asyrata qurun kulluhum 'alal Islam. Adalah antara Adam dan Nuh dulu jaraknya berapa? Jaraknya berapa, Muhammad? 10 kurun, 10 generasi. Adapun satu generasi ini berapa jangka waktunya, wallahu ta'ala alam. Kita tidak bisa memaknakannya dengan 10 abad, tidak bisa. Nah, karena apa? Karena kurun, wallahu a'lam, ini yang dimaksud setiap generasi ini berapa. Yang dimaksud qarn yaitu apa? Ketika yang lahir saat ini semuanya apa? Habis satu generasi. Kemudian generasi berikutnya. Nah, semuanya di atas keislaman. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam firman-Nya, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina mundzirin. Adalah dulu manusia berada di atas, atau adalah dulu manusia itu umat yang satu, yaitu umat di atas tauhid, umat di atas Islam. Kemudian baru apa? Terjadi penyimpangan, akhirnya apa? Berpecahlah. Ada yang melakukan kesyirikan, ada yang tetap di atas fitrah dan ketauhidan. Nah, baru muncul kesyirikan, akhwan. Dari jalan yang lurus ini menyimpang pada masa Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk mengembalikan kembali manusia ke peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga beliau adalah rasul yang pertama diutus. Kenapa? Karena mendapati kaum yang apa? Yang mendustakan, kaum yang memusuhi. Sedangkan di zaman Adam semuanya di atas syariat yang satu. Enggak ada yang mendustakan tentang apa? Syariat yang hak itu. Nah, ini maksud dari awaluhum Nuh. Juga penegasan bahwasanya Nuh adalah awal rasul yang diutus kepada penduduk bumi, yaitu dalam hadis yang panjang, dalam hadis apa? Syafaah. Ketika manusia di padang mahsyar sudah kepanasan dan apa? Kelelahan, mereka mendatangi para rasul ulul azmi. Di antaranya mendatangi Nuh, ya Nuh, na'am anta awwal rusul ila ahlil ard wa sammakallahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi, dan Allah
namakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Nah, ini sangat tegas bahwasanya Nuh adalah awal Rasul. Nah, barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq wassadad.